semuanya, semoga kabar kalian untuk hari ini baik-baik saja. Nah, kita bertemu lagi di mata pelajaran sosiologi bersama saya, Ibu Siska Sofitri Sihite. Nah, hari ini kita masuk pada materi pembelajaran kita, sistem stratifikasi sosial di Indonesia. Nah, seperti apa sistem stratifikasi sosial di Indonesia? Silakan tonton video pembelajaran kita. Nah, dan jangan lupa silakan kerjakan tugasnya dan dikumpul dengan tepat waktu. Oke, terima kasih, tetap semangat dan salam SFD. Nah, hari ini mari kita masuk pada materi pembelajaran kita yang baru. Minggu lalu kita sudah masuk pada stratifikasi sosial. Nah, sekarang kita masuk pada sistem stratifikasi sosial di Indonesia. Di sini ada beberapa bagian. Yang pertama itu sistem stratifikasi sosial dalam masyarakat pertanian. Yang kedua, ada sistem stratifikasi sosial dalam masyarakat feodal. Dan yang ketiga, ada sistem stratifikasi sosial pada zaman Belanda. Dan yang keempat itu, ada sistem stratifikasi sosial pada zaman Jepang. Nah, dalam sistem stratifikasi sosial di ini, pastinya berbeda-beda antara tingkatan kelas atas dan tingkatan kelas bawah. Kemudian kita masuk pada kesetaraan. Nah, apa yang dimaksud dengan kesetaraan itu? Mari kita lihat bahwa kesetaraan adalah suatu tatanan dalam kehidupan sosial di mana dalam suatu lingkungan masyarakat atau seluruh individu memiliki status sosial yang sama. Nah, dari pengertian kesetaraan yang sudah dijelaskan bahwa kesetaraan itu memiliki nilai yang sama baik setiap warga ataupun masyarakat biasa, baik anak-anak ataupun orang dewasa. Hal ini bahwa subjek hukum dan kedudukannya juga setara di setiap masyarakat ataupun penduduk lainnya. Kemudian kita masuk pada hakikat kesetaraan untuk mencapai kepentingan umum. Nah, seperti apa hakikat yang ada di dalam kesetaraan itu? Yang pertama, kesetaraan hukum. Yang kedua, kesetaraan politik. Dan yang ketiga, adanya kesetaraan sosial. Dan yang empat, adanya kesetaraan ekonomi. Dan yang kelima itu kesetaraan moral. Nah, yang pertama mari kita bahas satu persatu, yaitu kesetaraan hukum. Nah, seperti apa kesetaraan hukum itu? Bahwa semua warga ataupun subjek hukum berlaku secara universal atau hukum harus diterapkan dalam cara yang tidak memihak atau semua itu setara atau sama di mata hukum. Kemudian adanya kesetaraan politik. Nah, di sini bahwa setiap orang ataupun masyarakat memiliki hak yang sama, baik dari partisipasi ataupun peraturan. Kemudian yang ketiga itu ada kesetaraan sosial. Nah, kemudian kita masuk pada kesetaraan sosial. Nah, dalam kesetaraan sosial ini mengacu dua gagasan kesetaraan status atau posisi seseorang dalam masyarakat. Nah, hal ini adanya perbandingan antara kelas sosial dan kelas menengah. Pastinya antara kedua kelas ini pasti sudah berbeda. Namun, dalam kesetaraan sosial bahwa kondisi yang mengacu pada kondisi itu tidak adanya ancaman dominasi dalam hubungan sosial bermasyarakat. Oke, kemudian kita masuk pada kesetaraan ekonomi. Nah, ini mengacu pada situasi pembagian sumber daya yang dilakukan secara adil, yaitu bahwa untuk mencegah terjadinya kesenjangan ekonomi yang terlalu lebar. Kemudian adanya kesetaraan moral. Nah, kesetaraan moral ini terjadi pada kondisi di mana setiap warga memiliki nilai yang sama, bahwa setiap masing-masing anggota kebebasan secara merata, artinya bahwa kepentingan si A ataupun si B itu merupakan kepentingan yang sama dan memiliki nilai-nilai yang sama baik anak-anak maupun orang dewasa. Seperti itulah hakikat kesetaraan untuk mencapai kepentingan umum. Kemudian kita masuk pada konsep kesetaraan. Nah, seperti apa konsep kesetaraan ini?
Di sini ada 3. Yang pertama kita bahas adalah kesetaraan kesempatan. Nah, kesetaraan kesempatan ini bahwa setiap orang ataupun masyarakat berpandangan bahwa akses ke semua posisi sosial diatur oleh kriteria universal. Nah, berdasarkan kriteria itu, posisi sosial harus terbuka semua ataupun untuk berdasarkan kepantasan dan bukan karena kelahiran ataupun latar belakang sosial. Nah, hal ini bahwa di sini semuanya bersifat terbuka dan universal. Kemudian kita masuk pada kesetaraan sejak awal. Nah, di sini bahwa kesetaraan sejak awal ini berpendapat bahwa kesempatan untuk masuk akal hanya jika orang mulai keluar dari posisi yang sama. Nah, bahwa kesetaraan sejak awal ini sering berpandangan sebagai kondisi yang diperlukan untuk memperoleh kesempatan yang benar-benar efektif. Nah, di dalam kesetaraan sejak awal inilah terdapat. Kemudian yang ketiga ada kesetaraan hasil. Nah, kesetaraan hasil ini bahwa berpandangan semua orang harus menikmati standar hidup dan peluang kehidupan yang setara. Oke, kemudian kita masuk pada bagaimana perbedaan dan kesetaraan antara kelompok dalam kehidupan politik. Nah, di sini perbedaannya bahwa perbedaan itu sering kita jumpai dan terletak pada stratifikasi sosial. Hal ini banyak mengarah pada status sosial masyarakat, terutama pada perbedaan kelas sosial, sehingga diskriminasi yang ada di masyarakat disebabkan dominasi suatu kelompok terhadap kelompok orang lain. Nah, seperti itulah perbedaan antara kesetaraan ataupun antar kelompok. Oke, kemudian kita masuk pada relasi. Nah, seperti apa relasi antara kelompok dan terciptanya keharmonisasi sosial dalam kehidupan masyarakat ataupun politik. Nah, yang pertama mari kita bahas harmoni sosial. Nah, seperti apa itu harmoni sosial? Di sini bahwa harmoni sosial adalah kondisi di mana individu hidup atau sejalan dan serasi dengan tujuan masyarakat dan masing-masing anggota masyarakat dapat menjalani hidup secara baik. Nah, pada harmonisasi sosial ini berasal dari biasanya pembagian kerja. Kemudian kita masuk pada solidaritas. Nah, seperti apa solidaritas itu? Solidaritas adalah kekompakan atau kesetiakawanan. Nah, di sini ada 2 jenis solidaritas. Yang pertama itu adanya solidaritas mekanik dan yang kedua adanya solidaritas organik. Nah, yang kita bahas satu persatu adalah solidaritas mekanik. Nah, solidaritas mekanik ini biasanya terjadi pada masyarakat pedesaan karena adanya rasa kekeluargaan tanpa pembagian kerja. Nah, contohnya seperti apa? Misalkan tetangga kita yang tertimpa musibah akibat bencana alam seperti banjir ataupun contoh lainnya, yaitu secara sukarela orang yang tertimpa kita akan membantu bahu-membahu memberi pertolongan walaupun di sini hampir tidak ada pembagian kerja. Hal ini supaya orang yang tertimpa banjir ataupun bencana lain bisa secara cepat pembagian kerjanya dibagi tanpa menunggu pihak-pihak lain untuk membantunya. Di sini kita adanya hak rasa saling menolong dan juga saling tenggang rasa. Nah, kemudian di sini adanya solidaritas organik. Nah, solidaritas organik ini biasanya terjadi pada masyarakat perkotaan karena hubungan masyarakat di sini dipersatukan oleh kepentingan pekerjaan atau sudah memiliki pembagian kerja. Nah, contohnya seperti apa pada solidaritas organik ini? Biasanya terdapat seperti di perkotaan, yaitu
pabrik ataupun perusahaan, di mana setiap perusahaan ataupun pabrik tersebut sudah membagi setiap bagian masing-masing, sudah mempunyai tugas dan wewenang tersendiri di dalam perusahaan itu. Maka di situ setiap anggota individu tinggal melakukan pekerjaan dari pihak perusahaan. Oke, kemudian kita masuk pada untuk mencapai kondisi yang harmonis tadi. Nah, hal-hal yang diperlukan yang pertama adalah menyikapi perbedaan secara positif, dan yang kedua itu berjiwa demokratis. Nah, di sini bahwa untuk menghargai hak setiap manusia. Kemudian yang ketiga itu berkomitmen terhadap kesepakatan. Nah, kemudian yang keempat, peduli terhadap orang lain. Dan yang kelima itu menjaga kelestarian lingkungan hidup serta penegakan hukum. Nah, agar harmonisasi sosial ini terwujud dalam masyarakat, bahwa prinsip kesetaraan ini harus diterapkan di tengah-tengah diferensiasi sosial dan juga stratifikasi sosial yang untuk melahirkan kelompok-kelompok sosial dalam bermasyarakat, baik kelompok formal maupun kelompok non-formal, ataupun kelompok besar maupun kelompok kecil, serta berbagai kelompok budaya etnis lainnya. Seperti itulah untuk mencapai kesetaraan sosial dan harmoni sosial. Oke, sekian pertemuan kita untuk hari ini. Minggu depan akan kita lanjut kembali. Nah, adapun tugas yang sudah Ibu berikan silahkan kerjakan. Jangan ada yang terlambat. Dan video ini dan modul pembelajaran silahkan tulis di buku catatan masing-masing. Oke, sekian dan terima kasih.